Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la ibadah amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini, hingga malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu ya. Juga kesehatan ya yang senantiasa pada akhirnya kita diberikan kekuatan ya untuk melaksanakan segala aktivitas kita di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela padatnya aktivitas kita. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah pada junjungan Nabi besar kita ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya juga pada sahabat dan tentunya hingga pada kita ya, selaku umatnya hingga akhir zaman. Insya Allah, amin. Oke, rekan-rekan dari Rumah Jodoh, tema kita malam ini berkaitan mengenai kapan waktu terbaik bagi seseorang untuk menikah. Jawabannya bisa sangat sederhana, gitu, ataupun bisa sangat rumit. Ya. Ini bergantung bagaimana kita menyikapi, tergantung bagaimana kita menanggapi pertanyaan tersebut. Bagi seseorang yang sudah menikah, gitu, tentu ini menjadi suatu hal yang sangat, atau pertanyaan yang tidak tidak perlu diambil pusing kembali ya. Kapan menikah? Oh sudah. Tapi bagi seorang yang hingga saat ini belum menikah, ya, atau yang sudah menikah tapi mohon maaf misalkan sempat bercerai gitu, pertanyaannya menjadi begitu sangat pelik gitu ya, begitu sangat rumit untuk dijawab. Gitu. Karena sebagaimana kita pahami ya, terutama mungkin yang bagi kita beragama Muslim gitu ya, tentunya kan bahwa rezeki kita, jodoh kita, kehidupan kita dan itu semuanya sudah diatur gitu ya. Hanya pertanyaannya adalah kita tidak pernah benar-benar tahu gitu, apa rezeki kita, apa itu kehidupan kita, dan siapa jodoh kita gitu. Dan yang pasti juga kapan juga kita menemui kematian, itu menjadi suatu hal yang bagian misteri yang paling besar dalam kehidupan kita. Oke. Iya, beberapa orang sudah mulai masuk ya. Terima kasih kabar, dan untuk info saya sudah mulai memasuki materi ya. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan sekalian bisa langsung mencerna ya, insya Allah. Tapi saya belum ke materi inti ya, tapi udah pembukaan. Oke, saya lanjut. Kita akan coba bahas ya. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu ya. Oke. Oke. So, pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Kapan kawin? Wah, agak gimana? Nggak terlalu kasar kan ya. Sudah, kawin itu bahasa yang lumrah ya. Cuma kadang memang sekarang konotasinya menjadi agak sedikit negatif. It's okay. Kita tetap positif thinking. Kapan kawin? Kita akan bahas tentang pertanyaan kapan waktu terbaik untuk menikah. Bagi rekan sekalian gitu ya, mungkin ini suatu pertanyaan yang sudah sering kali kita dengar gitu ya. Mas, Mbak, Teh, AA, kapan dong nikahnya gitu ya.
mungkin dari orang tua kita, kapan nih bisa nimang cucu, kapan nih punya cucu gitu ya. Itu dari teman-teman kita yang sudah menikah, apaan sih kamu gitu ya, jomblo akut, sendiri, penuh dengan kesepian dalam hidupnya. Jadi nggak perlu eh, khawatir, insya Allah ya, karena saya akan coba membahas, kita jawab pertanyaannya yang hal-hal yang kadang mungkin agak sedikit menyakitkan bagi kita, tapi kita coba jawab dengan beberapa hal yang ilmiah, ya, ataupun beberapa jawaban kita mungkin insya Allah bisa sedikit menenangkan kegundah gulanaan kita ya dalam eh, apa merespon pertanyaan kapan kawin, kapan nikah. Ya. Karena saya berangkat dari bidang psikologi, saya akan coba mengangkat tema psikologi ya. Beberapa pekan yang lalu dari Teh Marina ya pernah menyatakan gitu ya, menikah itu adalah salah satu tugas perkembangan dari seseorang yang memasuki usia atau masa dewasa muda ya. Dalam psikososial dari Erikson, Erikson ini salah satu tokoh psikologi, eh, usia terbaik ya bagi seseorang untuk menikah itu ketika memasuki masa dewasa muda ya, atau usia rentang 20 hingga usia 40 atau bahkan 45. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sekalian masih ada dalam rentang dewasa muda, tidak perlu gundah gulana, tidak perlu khawatir, tidak perlu galau, masih oke gitu ya. Atau misalkan ada yang sudah menyentuh kepala 4, walaupun sudah warning, tapi masih oke. Jangan terlalu takut ya. Kita masih muda, dewasa muda ya. Dalam siklus psikologi, dewasa muda itu yaitu usia 20 hingga 40 tahun. Kalau di bawah itu remaja atau anak-anak, di atas itu baru dewasa akhir. Gitu ya. Jadi kita akan bicara tentang tugas perkembangan. Tugas perkembangan itu apa sih? Jadi kalau misalkan rekan-rekan sekalian sering mendengar para psikolog atau orang-orang yang berkecimpung dalam psikologi sering membicarakan tentang tugas perkembangan itu bisa dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan tugas atau kumpulan-kumpulan eh, apa ya, pemenuhan seseorang agar eh, perkembangannya berjalan dengan baik. Gitu ya. Misal karena eh, misalkan teman-teman udah masuk usia dewasa muda, tentu ya insya Allah, bukan insya Allah ya, mungkin alhamdulillah ya sudah dewasa muda. Salah satu tugas perkembangannya itu adalah memang adalah mencari pasangan yang tepat, ya, mencari pasangan yang romantis. Jadi membangun hubungan yang intim dengan uh, lawan jenis. Kenapa sering galau kita jomblo, kita bagi yang jomblo ya? Kenapa merasa tidak nyaman menjalani kehidupan ini dengan kesendirian? Gitu. Karena secara umum di usia dewasa muda itu kita punya tugas untuk mencari pasangan. Mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar, secara sendirinya kita akan mencari pasangan, akan mencari hubungan, menjalin hubungan dengan seseorang secara intim, secara romantis. Ya. Bagaimana jika seseorang tidak melaksanakan tugasnya? Ya, sama seperti anak sekolah ya, saat tugas tidak terselesaikan dengan baik, biasanya ada dampak-dampak yang tidak mengenakan, tidak nyaman. Atau kalau boleh dikatakan itu akan menjadi dampak yang negatif di dalam kehidupan kita. Ya. Kita rasakan saja misalkan sekarang kita di usia dewasa muda ini, semasa anak-anak mungkin ada tugas perkembangan yang tidak kita lalui.
katakanlah kalau di masa anak-anak itu ada salah satu tugasnya itu misalkan tentang menjalin relasi sosial ya, atau masa remaja ya, membangun jati diri gitu. Nah, ketika tugas perkembangan itu tidak dijalankan dengan baik, ketika kita memasuki dewasa gitu, tugas itu kan terus terbawa-bawa gitu, akan terus terbawa-bawa ya. Kita kan menjadi seorang yang kesulitan untuk uh, membangun relasi sosial gitu ya, atau mungkin juga hubungan interpersonal. Dan hal ini tentu harus dituntaskan gitu. Atau misalnya gini, kalau teman-teman sekalian pernah mendengar istilah toilet training gitu ya. Sebenarnya ini nih, istilah bagi apa ya? Istilah psikologi ya. Ada istilah toilet training. Tentu kalau misalkan teman-teman pernah apa ya? Membacanya atau pernah mendengarnya, toilet training itu di mana seorang anak gitu ya, diharuskan bisa untuk mohon maaf misalkan BAB sendiri gitu ya, buang air secara mandiri gitu ya, tanpa menggunakan popok gitu ya, tanpa misalkan harus ditemani orang tua gitu ya. Kalau misalkan seorang anak itu bisa gitu ya menjalankan toilet training, nah, insya Allah misalkan rata-rata secara penelitian, secara bukti ilmiah, dewasanya itu dia atau remajanya dan dewasanya itu anak tersebut menjadi seorang yang lebih disiplin dibandingkan dengan orang lain. Karena dalam toilet training itu biasanya ada bentuk-bentuk kedisiplinan, gitu. Pembelajaran tentang kedisiplinan. Dan setelah anak beres atau sudah terbiasa dengan toilet training, ketika dewasa dia secara psikologis ya sudah dikatakan punya kedisiplinan yang matang, yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang lain ketika dewasanya atau ketika anaknya itu tidak baik ya dalam hal toilet training. Sebenarnya toilet training itu hanya sebuah istilah gitu ya. Pada prakteknya itu bisa dalam bentuk apa saja selain buang air kecil ya atau buang air gitu ya, tentang membersihkan diri gitu ya, tentang kebersihan diri dan lain semacamnya. Oke, nah itu kalau misalkan anak-anak tugas perkembangannya tidak baik, nanti akan terbawa ke masa dewasa. Nah begitu juga dengan eh, tugas di dewasa muda gitu, ketika memang pada akhirnya tidak terpenuhi gitu ya, ada kemungkinan dan bisa dipastikan gitu ya, ketika lewat di dewasa muda karena kita tidak lulus gitu ya dalam tugas perkembangan, ambil salah contohnya adalah tentang menjalin hubungan atau menikah. Nah, dia akan mengalami beberapa kesulitan psikologis di masa dewasa selanjutnya gitu ya. Ya, itu mungkin nanti bahasan yang lain seperti itu ya. Saya kembali ke tema tentang teori perkembangan ini. Jadi menurut psikososial dari Erikson, usia terbaik ya untuk menikah yaitu ketika seorang sudah memasuki masa dewasa muda atau usia 20 hingga 40 sampai 45 tahun. Ya. Dan bisa dipastikan ya untuk seluruh peserta ataupun termasuk saya juga, kita masih dalam masa dewasa muda ya. Kecuali nanti bolehlah interupsi kalau misalkan ada yang sudah lewat dari dewasa muda, boleh japri ke saya gitu ya, tentang bagaimana nanti kita harus menyelesaikan tugas perkembangan ini kalau misalkan terlewat seperti itu ya. Dan tentu karena rekan-rekan sekalian ikutan mengikuti program rumah jodoh ya tentu saja karena itu juga salah satu bagaimana panggilan hati gitu ya. Ataupun misalkan keinginan secara sadar atau tidak sadar memang pada dasarnya kita ingin segera untuk memenuhi tugas perkembangan kita terutama dalam memiliki pasangan ya, memiliki jodoh kita untuk menikah seperti itu. Oke, kita ada penelitian lain. Ada penelitian lain yang mengatakan bahwa idealnya seseorang menikah itu setelah usia 23 tahun ya.
Kalau ini lebih spesifik. Ya. Jadi kalau misalkan kata Erikson tadi, selama dewasa muda aja gitu kan, bisa sampai 40 tahun juga is okay gitu. Nah, kalau misalkan ada beberapa penelitian lain, saya tidak perlu sebutkan dari siapa, yang jelas idealnya seseorang itu menikah setelah usia 23 tahun. Ya. Kalau di bawah itu agak riskan, gitu ya. Agak riskan. Riskannya seperti apa? Tadi kita misalkan dari kematangan secara fisik, kedua kematangan secara mental, ketiga bisa juga dinilai dari pasal misalkan atau dari kemapanan ekonomi, gitu ya. Itu kalau di bawah 23. Jadi akan agak sedikit riskan, gitu ya, kalau misalkan menikah. Kalau istilah zaman sekarang itu nikah muda, gitu ya. Ini hanya ideal ya. Pada prakteknya tentu kita sering menemui orang-orang yang menikah muda kita di bawah usia 23 tahun ya. Oke, idealnya seorang menikah itu setelah usia 20 tahun dan menikahlah sebelum usia 32 tahun. Oke, tidak perlu tersinggung gitu ya, kalau misalkan teman-teman sekalian usianya di atas 32 tahun. Kembali lagi ini hanya sebuah eh, apa ya, secara teori terlebih dahulu lah ya. Menikahlah sebelum usia 32 tahun. Kenapa? Ya, karena untuk menikah di atas 32 tahun atau di atas 30 tahun, ya katakanlah seperti itu, eh, beberapa peneliti, gitu, beberapa psikolog, atau katakanlah saya akan menyebut diri saya, gitu, itu ada kemungkinan rekan-rekan sekalian itu punya masalah hubungan interpersonal kalau memang hingga, ya, mohon maaf ya, hingga usia 32 tahun ke atas, gitu, belum menikah, itu ada besar kemungkinan seseorang itu punya masalah hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal itu yang pernah saya paparkan ya di video sebelumnya, atau katakanlah hubungan antara dua orang interpersonal. Ada kemungkinan rekan-rekan sekalian punya masalah yang agak cukup pribadi gitu ya dalam menjalin hubungan. Dan ketika menikah setelah 32 tahun, statistik gitu ya, atau mungkin ya katakanlah ya ada penelitian yang mohon maaf misalnya, akan ada sedikit kesulitan-kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, ya. Bisa eh, ketidaknyamanan gitu ya dalam menikah, bisa ya tadi bahkan sampai ke yang paling ekstrim tentu saja dalam sebuah pernikahan adalah perceraian, ya. Jadi kalau misalkan menikah di atas 32 tahun bisa disinyalir gitu ya, bisa diprediksi bahwa ada masalah hubungan interpersonal dalam diri Anda, ya. Dan ketika menikah gitu ya, itu bisa jadi gitu ya, bisa jadi sering karena sebuah keterpaksaan. Dan pada akhirnya karena kita punya sedikit masalah dengan hubungan interpersonal kita dengan istri atau suami kita, kita tidak begitu baik dalam menjalin komunikasi, menjalin hubungan, gitu ya. Makanya akan menjadi rentan menjadi sebuah perceraian, gitu ya. Itu menurut statistik, maksudnya menurut penelitian yang saya baca. Walaupun pada faktanya mungkin tentu ada saja gitu yang tetap harmonis, gitu. Oke, nah ini dalam bab ini saya hanya mengatakan atau membacakan tentang idealnya seorang menikah itu setelah usia 23 tahun dan sebelum usia 32 tahun, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kenapa psikologi apa ya istilahnya menuliskan atau membuat teori seperti ini. Tapi setidaknya tadi saya sudah sedikit paparkan ya alasan.
Oke. Tidak perlu khawatir gitu ya, bagi rekan-rekan sekalian yang saat ini usianya katakanlah, aduh saya udah 35 tahun, aduh saya udah 40 tahun, hampir 40 tahun, hampir kepala 4 ya. Jangan-jangan saya kalaupun menikah gitu ya, bukannya bahagia gitu ya, malah menjadi sesuatu hal yang apa ya, sisa hidup yang tidak menyenangkan gitu. Nah, beruntungnya gitu, kalau dari sisi biologis ya, sisi usia, umur biologis, tadi para psikolog itu menyampaikan bahwa usia yang terbaik itu adalah 23 sampai 30 tahun. Tapi dalam sisi psikologis, ya, tidak ada batasan sebenarnya, tidak ada batasan mau usia berapapun gitu ya. Karena ukuran waktu terbaik itu untuk menikah bagaimana atau bergantung pada kedewasaan psikologis gitu ya. Contohnya apa? Kedewasaan psikologis itu. Kedewasaan psikologis itu secara sederhana berkaitan dengan bagaimana kita bisa secara bijaksana mengambil keputusan gitu ya, dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Jadi kalau misalkan banyak ya orang yang pengen nikah muda gitu ya, usia 18 tahun, lulus sekolah pengen langsung nikah gitu ya, 19 tahun. Mungkin secara usia biologis menikah di usia tersebut cenderung riskan, gitu. Riskan. Karena tadi banyak faktor gitu. Tapi kalau misalkan kita lakukan tes psikologi misalkan ya, oh ternyata dia memang cukup mapan dalam eh, psikologisnya, dia dewasa, tentu saja gitu ya, itu menjadi apa, suatu hal yang bisa dianjurkan gitu ya. Nikah muda ya kenapa enggak gitu ya, selama memang ada kedewasaan psikologis dalam diri ya, dalam diri seseorang tersebut seperti itu. Ukuran dari kedewasaan psikologis itu apa gitu ya, sebenarnya nggak ada ukurannya dan hanya bisa diketahui dengan tes sebenarnya, tapi juga tes juga belum tentu menggambarkan 100% gitu ya. Hanya memang kita mempunyai ciri-ciri tertentu gitu ya. Ya tadi salah satu ciri dari kedewasaan psikologis itu adalah berani mengambil keputusan dan bisa bertanggung jawab dengan keputusan tersebut. Kemudian hendaknya kita tidak terjebak pada pengambilan keputusan yang keliru. Tadi saya sudah paparkan beberapa teori ya, dan teori yang paling umum gitu ya, bahkan di dalam masyarakat kita, usia 23 tahun sampai 32 tahun. Itu teori dalam penelitian yang saya baca gitu ya, yang saya dapatkan gitu. Tapi mohon ya ditanggapi dengan pengambilan keputusan yang bijaksana ya dari teman-teman sekalian. Maksudnya gimana? Ya tadi eh, penelitian itu ada karena eh, apa ya? Hanya untuk menjadi ancang-ancang, gitu. Hanya menjadi sebuah eh, apa sih idealnya, gitu. Untuk menghindari beberapa hal negatif di masa depan. Kalau misalkan dalam pernikahan tentu secara statistik menikah di usia tersebut akan cenderung lebih langgeng gitu, dibandingkan orang yang menikah tadi di bawah usia 23 tahun atau di atas 32 tahun. Tapi rekan saya tadi dalam membaca teori itu kita juga harus mengambil keputusan yang bijak gitu.
Kenapa? Karena misalkan kita oh saya baru tahu gitu ya bahwa menikah di atas 32 tahun itu bisa jadi nggak awet gitu ya. Nah, itu adalah sebuah kekeliruan gitu ya. Kalau misalnya kita ngambil keputusan itu, yang pasti itu memang ada datanya, data kecenderungan orang untuk menikah gitu ya. Tapi gitu, kalau memang pada dasarnya kita sudah ada katakanlah di atas usia 32 tahun, yang perlu kita cermati itu adalah aspek kenapa sih gitu ya harus di usia tersebut. Nah, pada dasarnya di usia tersebut itu adalah tentang kemapanan gitu ya. Kemapanan seseorang dalam uh, ekonomi gitu, dalam psikis gitu ya, dalam bermasyarakat, bersosial, rata-rata di usia tersebut gitu ya. Tadi saya katakan kalau misalkan ada orang yang apa ya cenderung sulit gitu ya, untuk mendapatkan jodoh gitu ya. Kalau kita mau introspeksi, kita mau refleksi, bisa jadi masalahnya itu adalah kita itu punya sedikit kekurangan dalam membina hubungan interpersonal gitu ya. Dan menjadi sangat riskan kalau misalkan kita tidak bisa menyelesaikan kekurangan kita gitu ya, dan kita memaksakan untuk menikah. Kita akan menjadi orang yang menikah karena tuntutan entah itu masyarakat gitu ya, tuntutan dari orang tua, tuntutan dari tetangga gitu ya. Kita nikah hanya untuk sekedar uh, menghindari penilaian-penilaian orang lain. Ya. Nah, ya walau ya, tapi kemungkinan itu menjadi pernikahan yang tidak tidak akan nyaman gitu. Walaupun tetap masih bisa diperbaiki, tapi kita harus memastikan di awalnya. Atau misalkan saat ini, misalkan kita ada di ujung program rumah jodoh batch 1 gitu ya. Dan rekan-rekan akan ditawarkan misalkan kalau mau yang mau taruh enggak gitu kan. Dan taruh itu kan untuk saling mengenal gitu ya. Nah, dengan tidak kita mengenal pasangan kita atau kita memasakkan untuk menikah, itu menjadi suatu hal yang bukannya membahagiakan, malah bisa bisa kita terjebak dengan sisa usia kita gitu ya, dengan orang yang tidak tepat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang saya paparkan ini. Oke, secara sederhana itu ya yang ingin saya sampaikan tentang tema kita di malam ini tentang kapan sih waktu terbaik untuk menikah. Saya paparkan secara teori psikologi ya. Dan apa yang bisa saya ambil kesimpulan gitu ya dari apa yang saya paparkan di malam ini, yaitu secara biologis gitu ya, memang kita sebaiknya menikah dalam usia dewasa muda ya. Dewasa muda. Tadi dikeluarkan bahwa usia 20 sampai memang 40 gitu ya. Namun ada yang lebih spesifik bahwa ada yang lebih baik sebaiknya setelah usia 23 tahun dan sebelum 32 tahun ya. Karena misalkan kalau secara statistik yang menikah di bawah 23 tahun ataupun di atas 32 tahun itu punya eh, apa ya, nilai atau resiko lebih tinggi ya, untuk saya bukan menakut-nakuti ya, tapi ini saya membaca statistik bahwa itu punya resiko yang lebih tinggi untuk menjalani pernikahan dengan apa ya, istilahnya tidak langgeng. Usia dewa terlalu muda, nah, kita bisa dikatakan tidak terlalu mapan gitu ya, tidak terlalu dewasa dalam bertindak, dalam berpikir, dalam pengambilan keputusan ya.
terlalu, saya nggak bilang tuh ya, terlalu dewasa di atas 30-an gitu ya, biasanya adalah tipe-tipe orang yang memang punya kecenderungan kekurangan dalam hubungan interpersonal. Maksudnya, Anda kesulitan untuk bergaul secara personal, orang per orang, gitu ya. Kalau misalnya kita bicara soal interpersonal, misalkan antara pria dan wanita, gitu ya, agak sedikit kesulitan, gitu ya. Orang-orang yang memang, mohon maaf ya, di usia 30-an tapi belum punya pasangan. Biasanya karena apa? Karena ada sedikit eh, masalah di dalam eh, hubungan interpersonal. Saya kurang tahu, banyak faktor gitu, bisa karena memang faktor lingkungan, pendidikan, atau yang paling jauh mungkin karena ada traumatik tertentu gitu. Ada bahasa dari Teh Marina ya beberapa orang yang lalu itu, bisa jadi karena mungkin ada luka-luka yang memang terlalu membekas gitu ya. Nah misalkan eh, usia remaja gitu ya sudah menjalin hubungan gagal misalkan. Saya tidak mengatakan pernikahan. Bisa jadi banyak banyak sekali hubungan yang saya ambil secara umum ya. Entah itu pacaran, entah itu life partner gitu ya, partner hidup yang kalau misalkan terlalu remaja, terlalu dini membina hubungan dan ada kegagalan, akan mungkin jadi traumatik yang begitu panjang. Gitu. Kita akan menjadi kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang selanjutnya. Oke. Yang mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bijaksana. Gitu ya. Nah, tapi dalam kesimpulannya adalah saya menekankan bagi siapapun gitu ya, di usia berapapun, pupuklah kedewasaan psikologis gitu ya. Itu yang lebih lebih menentukan kapan waktu terbaik kita untuk menikah gitu. Terlepas dari sekarang usia berapapun kita, kalau memang kita sudah dewasa, sudah memiliki kesehatan mental yang cukup gitu ya, kesehatan mental yang baik, menikah kapanpun ya insya Allah berjalan dengan baik. Karena nanti di dalam kehidupan berumah tangga, permasalahan yang muncul itu tentu sangat beragam. Dan dengan kedewasaan, pengambilan keputusan itu menjadi eh, poin penting gitu ya. Jadi kunci dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Bukannya berumah tangga itu menyenangkan gitu ya. Oh enggak gitu. Saya baru menikah misalkan sekitar hampir 3 tahun ya. Saya juga menikah di usia 30 tahun gitu ya. Hampir kepala ya udah kepala tiga malah ya, 30 tahun. Bagaimana kehidupan saya selama usia 20-an dalam mencari pasangan? Ya tidak mudah. Jadi seperti saya yang katakan, ya, yang menikah di usia 30-an itu cenderung punya beberapa masalah interpersonal. Entah itu dengan eh, pengalaman-pengalaman yang telah lalu, gitu ya. Ada traumatik-traumatik tertentu dengan lawan jenis dan lain semacamnya. Atau bahkan dari kesiapan ekonomi, gitu ya. Kematangan berpikir. Gitu ya. Bagaimana saya akhirnya pada akhirnya menikah? Ya mungkin itu adalah konsep jodoh. Gitu ya. Pada dasarnya juga nanti jodoh itu mungkin pernah sering dengar ya, jodoh itu kotor gitu. Kotor itu dalam artian main di mana gitu ya, ternyata kita dapatnya di mana gitu ya. Kita udah bagus-bagus gitu, udah matching-matching bergaul dengan orang A, B, C, D yang punya apa ya, eh, strata ataupun yang kita harapkan jadi, kita bermimpi misalkan menikah dengan seorang yang sukses, gitu, orang yang katakanlah berduit atau misalkan katakanlah orang yang punya karir yang mapan gitu ya. Tapi itu pada ujung-ujungnya jodoh kita itu
Bisa jadi bukan orang yang kita bergaul setiap hari gitu ya. Bisa jadi dari, oh ternyata ada orang dekat kita, oh ternyata ada di belakang kita, oh ternyata ada di samping kita. Itu istilah jodoh itu seringkali kotor gitu. Ibaratnya kita udah pakai baju bersih bersih gitu ya. Oh ternyata jodoh kita itu mainnya lumpur gitu. Seperti itu ya. Jadi eh, kematangan psikologis, kedewasaan dalam psikologis, itu ukuran yang paling baik sebenarnya. Terlepas dari usia berapapun kita, ya, kedewasaan kita dalam berpikir, dalam bertindak, dalam bertanggung jawab, pengambilan keputusan, itu menjadi titik poin yang paling pentingnya dalam memutuskan kita mau menikah atau tidak. Ya. Cuman memang tadi batasan usia itu cenderung dilihat karena secara biologis ya orang yang punya kematangan psikologis itu ya ada di usia-usia 20-an. Dan secara karir juga di usia 20-an itu usia yang sangat sangat pas gitu ya. Biasanya karirnya sedang baik, menanjak gitu ya. Tuh, kalau udah usia 30-an misalnya itu karirnya udah mulai stabil. Dan orang-orang usia 20-an juga eh, apa ya, dalam pengambilan keputusan tidak apa ya, tidak begitu serampangan seperti kita masih remaja. Ya. Saya nggak tahu di sini yang paling remaja siapa. Ya. Oke, oke, rekan-rekan sekalian di rumah jodoh, kita harus bisa merefleksikan apa yang jadi bahasan kita malam ini, gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung masuk ke chat room ya. Silakan bertanya. Kalau misalkan mau japri setelah sesi ini juga nggak masalah, gitu ya. Oke. Satu lagi, ada satu hal yang memang ingin saya sampaikan juga ya tentang sekarang kita membahas tentang perspektif kita dalam menikah gitu ya. Nah, perspektif ini juga merupakan salah satu ciri bagaimana kita bisa melihat secara dewasa atau eh, tidak ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Mas Robert. Boleh silakan Mas Robert. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, tadi kan garis besarnya kan kapan menikah itu kan tergantung dari kematangan psikologinya ya. Kalau saya menangkapnya tadi, kematangan psikologi itu tergantung ketika kita dapat mengambil keputusan dan dapat bertanggung jawab dengan keputusan itu. Nah, yang jadi pertanyaannya kan dalam syariat Islam khususnya itu kan ada kalau tidak salah itu kan ada 5 hukum ketika kita menikah. Nah, salah satunya wajib yaitu ketika semua dua pihak sudah saling mapan dan saling istilahnya uh, mempunyai kematangan. Tapi yang ditanyakan ketika seseorang itu sudah matang semuanya, tapi kematangan fisiologinya itu belum sangat matang untuk jenjang pernikahan, apakah ditunda terlebih dahulu atau istilahnya menunggu saling mematangkan dirinya itu sendiri. Sedangkan dari syariat Islam sendiri, ketika dua hal itu sudah terpenuhi, maka wajib atau sesegera mungkin untuk yang namanya menghindar zina. Seperti itu. Terima kasih. Nah, pertanyaan kedua yang agak sedikit menyimpang sih, cuma dari tema malam ini, cuma saya mau bertanya, kalau menikah itu kan kita sering di budaya itu kan ada yang namanya
nikah siri. Dari sisi psikologi, sudut pandang psikologi, nikah siri itu bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Oke, menarik ya, Mas Robert, pertanyaannya. Terima kasih. Dan beliau itu termasuk orang yang kritis ya, luar biasa. Oke, jika dua pihak sudah siap, ya, sama-sama sudah, ya katakanlah mapan gitu ya, secara ekonomi dan keluarga juga sudah oke gitu ya, lampu hijau. Ya, daripada lama-lama jadi zina, kenapa tidak dinikahkan? Terus yang jadi pertanyaan, gimana dengan kematangan psikologisnya? Katakanlah, oh ternyata dia masih 17 tahun. Ya. Oh dia masih 18 tahun, dan semacamnya. Gimana cara mengukur kematangan psikologisnya? Oke. Sebenarnya ini adalah dua sisi yang berbeda, tapi agak sama gitu ya. Maksudnya dari sisi Islam tentu pernikahan itu tidak boleh ditunda-tunda gitu ya. Maksudnya setelah semuanya oke gitu ya, semuanya baik gitu ya, secara kalau bahasa orang Jawa itu bibit bobot oke gitu kan, ya, kenapa enggak? Dan di sisi lain, gimana caranya kalau misalkan secara psikologis mereka belum matang? Gimana cara mengetahuinya? Yang pertama, yang bisa mungkin saya sampaikan, misalnya kalau ada misalnya kasus seperti itu, gitu ya, tentu adalah gini ya. Memang pada dasarnya kalau pernikahan itu bukan urusan personal, gitu ya. Kadang juga melibatkan keluarga. Ya. Jadi kalau keluarga udah oke, dua-dua keluarga, ya kita mau gimana ya? Toh udah dilakukan suruh nikah ya pasti mau nggak mau nikah juga, gitu. Tapi misalkan kita belum merasa cukup dewasa, kita belum merasa cukup matang untuk menikah, gitu ya. Yang harus diambil atau misalkan menjadi pertimbangan pertama adalah ya, nggak ada ukuran yang jelas, gitu ya, yang jelas tentang kedewasaan psikologis. Maksudnya jelas itu dalam artian, oh kamu udah dewasa nih secara psikologis, nah, nggak juga, gitu ya, belum tentu. Gitu ya. Kita nggak bisa mengukur secara benar-benar pasti kita dewasa secara psikologis atau enggak. Sehingga yang kalau misalkan ada kondisi yang seperti itu, ya lebih baik dinikahkan saja terlebih dahulu, gitu ya. Kenapa? Karena kalau soal kedewasaan psikologis itu bisa berjalan dengan waktu. Maksudnya kita mau bukan kita ya, si laki-laki dan si perempuan yang akan menikah itu mungkin secara usia masih muda, masih remaja gitu. Tapi ketika menikah, kita tidak perlu khawatir tentang kedewasaan psikologisnya. Kenapa? Tadi yang penting orang-orang yang menikahkan itu yang perlu tanda petik harus bisa menjadi punya penilaian yang lebih dewasa juga gitu. Menikahkan orang atau menikahkan para remaja tentu itu menjadi pertimbangan yang harus bisa diambil secara matang oleh dua keluarga gitu ya. Dan sebaik-baiknya orang yang tahu tentang kondisi psikologis anak ya orang tua kita. Jadi ada kemungkinan sih ya tidak perlu khawatir dengan kematangan psikologisnya karena bisa jadi sudah dewasa. Kalaupun memang pada kenyataannya memang masih terlalu childish gitu ya, terlalu anak-anak gitu ya, terlalu sering bermain atau kayak gitu, ya kemungkinan pernikahanlah yang akan mendewasakan dia. Pernikahanlah yang akan mendewasakan dua pasangan tersebut gitu ya. Kenapa? Ya karena kedewasaan secara psikologis itu berjalan seiring dengan permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi gitu ya. Dan kalau misalkan kita secara udah muda sudah menikah gitu ya, nah, kedewasaan kita lah yang akan dibentuk ketika sudah menikah gitu. Kalaupun yang belum menikah ya kedewasaannya dibentuk sebelum menikah gitu. Seperti kita, maksudnya seperti rekan-rekan sekalian yang mungkin mengikuti kajian ini gitu ya, mengikuti kelas
ke rumah jodoh ini kan salah satu bagaimana pembentukan kedewasaan dari teman-teman sekalian gitu ya. Namun mungkin dalam lingkup yang belum menikah gitu. Tapi kalau misalkan sudah menikah gitu ya, usianya masih muda, nah proses pembentukan kedewasaan psikologisnya itu yaitu di masa pernikahan tersebut gitu ya. Jadi kalau saran saya ya sudah, kalau misalkan beberapa aspek lain sudah oke, ekonomi oke, secara usia sudah akil balik gitu ya, sudah balik, walaupun masih remaja gitu ya, tapi dia sudah mengerti gitu ya, konsep pernikahan, ya kenapa enggak? Gitu. Biarkanlah gitu ya, pernikahan tersebutlah yang akan menjadi eh, proses pendewasaan bagi mereka gitu ya. Hanya memang gitu ya, untuk kedua orang tua gitu ya, yang menikahkan anak-anak yang masih remaja harus benar-benar bisa memberikan bekal gitu kan, harus bisa benar-benar mengetahui kondisi anak gitu. Jangan-jangan jangan sampai ya pernikahannya hanya sebatas memenuhi hawa nafsu dari kedua keluarga gitu ya. Mohon maaf ini misalkan, oh dia kita nikahin aja lah, ini keburu sama yang lain misalkan, mumpung anak Pak Haji Anu gitu ya, atau misalnya anak dari pejabat Anu gitu ya, mau gitu ya, itu mungkin pernikahan yang didasari bukan sebuah walau ya, mungkin bukan sebuah ibadah gitu ya, hanya memenuhi nafsu dari kedua orang tua gitu. Atau mungkin nafsu dari anaknya tersendiri gitu ya, dari pasangan sendiri, terlalu ngebet gitu ya. Tapi kita di balik itu pun semua gitu kan, oke okay lah, selama bekal dan apa, semua pihak paham bahwa pernikahan itu adalah ibadah gitu, dan bahwa pernikahan itu adalah dalam rangka menjalankan syariat, ya Bismillah jalan aja gitu. Insya Allah kedewasaan itu justru nanti akan didapat dalam dunia pernikahan tersebut gitu. Itu sih kira-kira ya Pak Robin kalau dari saya tentang pertanyaan yang pertama gitu ya. Kedua tentang nikah siri, gimana sih dipandang secara psikologi ya. eh Sebenarnya saya punya satu bahasan yang menarik gitu ya, tentang apa yang happening di masyarakat kita belakangan, salah satunya tentang salah satu misalkan ya penyanyi gambus gitu ya, yang dikatakanlah pelakor gitu ya, atau gimana dan semacamnya gitu. Saya punya perspektif tentang eh, kenapa seseorang bisa dengan berani gitu ya menikah siri gitu ya. Dan terutama yang mengambil keputusan berani itu kan tentu perempuan ya. Maksudnya ya perempuan eh, ya keputusan untuk mau nikah siri atau enggak kan sebenarnya ada di tangan perempuan ya. Maksudnya ketika laki-laki tidak mampu menikahi secara negara gitu ya, atau hanya mampu untuk nikah siri gitu. Nah, tinggal persetujuannya dari perempuan mau atau enggak gitu ya. Nah, pengambilan keputusan-keputusan dari perempuan ini cenderung lebih kompleks ya gitu ya. Mungkin bahasanya akan sangat panjang. Nah, kita harus membahas tentang dunia apa ya, perempuan ya, ataupun dunia uh, relationship yang tidak apa ya, mungkin tidak tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Itu bisa dibahas mungkin nanti di lain waktu lah kesempatan ya. Saya akan bahas di beberapa kajian saya, terutama di ngaji psikologi. Tapi misalkan kalau misalkan tadi Pak Robert bertanya apa sih nikah siri dalam pandangan psikologi gitu ya. Dalam psikologi itu ada yang namanya, kita bicara cinta ya. Cinta ya. Cinta itu ada berbagai tingkatan gitu ya. Ada tingkatan satu, dua, tiga gitu ya. Saya lupa ingat ya. Tapi secara sederhana gini, cinta itu ada yang tingkatannya itu eh, cinta nafsu. Nafsu itu kayak gimana maksudnya?
yaitu kita misalnya menjalin hubungan, menjalin relasi dengan orang lain karena nafsu. Gitu ya. Kalau dalam eh, hierarki, teman-teman tahu hierarki Maslow nggak ya? Atau saya gini lah, manusia itu punya kebutuhan. Yang paling mendasar itu adalah kebutuhan fisiologis. Fisiologis itu eh, yang berkaitan dengan, kalau bahasa agamanya itu nafsu eh, hewani, gitu, nafsu birahi, gitu, nafsu fisik, gitu. Misal, gitu ya, makan. Makan itu adalah nafsu fisiologis, kebutuhan fisiologis. Tidur, tidur. Nah, tidur juga kebutuhan fisiologis. Kita capek, ya butuh tidur gitu ya. Itu kebutuhan untuk kesehatan fisik kita. Kita lapar ya makan. Itu kebutuhan untuk fisik kita gitu ya. Ada lagi misalnya kalau dalam eh, yang lebih ekstrim kan, seksual gitu ya. Ya, itu adalah nafsu. Kebutuhan secara fisik gitu ya. Jadi kita harus memenuhi, ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut gitu. Nah, cinta yang paling dasar itu adalah cinta yang karena dilandasi oleh nafsu, kebutuhan fisiologis. Itu paling dasar. Next di atas adalah ada cinta, saya lupa lah ya, saya lupa lupanya. Tapi yang pada akhirnya ujungnya ada yang namanya cinta romantis. Gitu ya. Cinta romantis itu tidak hanya sekedar kebutuhan eh, tadi fisiologis fisik gitu. Tapi di sana ada juga yang melibatkan namanya komitmen. Komitmen. Komitmen itu banyak bentuknya ya. Jadi eh, menikah itu kan dalam artian juga komitmen ya, komitmen gitu ya. Nah, kenapa ada yang rela gitu ya untuk nikah siri gitu? Ya kalau misalkan dalam pandangan psikologi berarti eh, dua orang yang nikah siri, walaupun misalkan ada, kalau di masyarakat kita mungkin ada perspektif yang barangkali negatif gitu ya tentang nikah siri. Tapi bagi perspektif dua orang yang melakukannya tersebut itu karena bisa jadi dia sedang mengalami yang namanya cinta romantis ya. Ya, cinta romantis itu maksudnya ada yang komitmen, komitmen yang sangat tinggi gitu dari dua orang tersebut. Gitu ya. Nah, barangkali seperti itu. Tapi bagaimana dengan kenyataan misalkan nikah siri karena hanya untuk materi, misalnya ada yang kasus-kasus eh, pejabat anu menikahi artis anu gitu ya. Nah, saya sih tidak bisa memastikan ya. Yang pasti bisa jadi setiap cinta itu ada tingkatannya tadi. Apakah tingkatan fisiologis gitu ya, cinta karena hawa nafsu, atau cinta karena romantis gitu ya. Cinta karena sudah ada komitmen. Cuman dia mungkin terhalang dari berbagai faktor lain. Gitu. Ya. Pada dasarnya psikologi tidak apa ya, tidak berbicara tentang kamu kalau nikah mau gimana, mau secara agama dan negara atau hanya secara siri gitu ya, negara apa agama saja gitu. Ya kalau psikologi tidak membahas itu, tapi kalau membahas tentang hubungannya ya mungkin bisa jadi eh, antara pernikahan yang dilandasi oleh kebutuhan fisiologis gitu ya, atau kebutuhan yang lebih tinggi ya, kebutuhan cinta romantis gitu ya, yang memang sudah berkomitmen ya, seperti itu. Pak Robert itu ya, barangkali mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau misalkan kurang paham, bolehlah sok ya bertanya lagi sebelum eh, apa ya, larut malam gitu ya. Tapi insya Allah karena ini adalah, jadi saya ulangi ya, rekan saya yang tadi mungkin bergabung di tengah-tengah gitu ya. Untuk rumah jodoh kita sudah ada di penghujung
program gitu ya. Dan rekan-rekan sekalian yang hari ini bergabung secara katakanlah ya unofficial gitu ya, walaupun tidak resmi gitu, sudah menjadi alumni dari Rumah Judo gitu ya. Dan mulai besok pertemuan-pertemuan kita mungkin akan sedikit berkurang gitu ya. Jadi tidak sebanyak ketika program gitu ya. Dan sebagaimana yang dijanjikan oleh tim Rumah Jodoh bagi teman-teman yang memang nanti punya harapan untuk ta'aruf atau menikah difasilitasi oleh Rumah Jodoh, boleh ya. Nanti kita akan siapkan prosedurnya, tata caranya, gitu ya. Dan ataupun misalkan teman-teman sekalian punya sedikit hambatan atau kendala dikarenakan memang misalkan jodohnya apa ya, ya jauh misalnya LDR atau misalnya yang butuh konsultasi secara agama atau secara psikologi ataupun lainnya, bisa nanti kita fasilitasi di Rumah Jodoh ini ya. Dan Rumah Jodoh ini secara batch 1 ini sudah kita ada di penghujung materi gitu ya. Namun secara silaturahmi kita akan tetap menjaga ya. Nanti ada beberapa undangan gitu ya, undang-undangan dari untuk rekan-rekan sekalian agar untuk mengikuti uh, event-event dari Rumah Jodoh selanjutnya gitu. Nanti saya akan bahas untuk Rumah Jodoh ini di akhir acaranya. Oke, dari rekan sekalian ada yang mau disampaikan lagi atau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh. Atau ada yang mau menanggapi apa yang saya sampaikan, sangat boleh juga ya. Kita terbuka untuk berdiskusi. Jadi kita manfaatkan malam ini sebaik mungkin. Silakan, Pak Robert, ada lagi? Iya, baik Mas Aan. Terima kasih atas tanggapannya dan responnya. Sangat membantu untuk pengetahuan atau wawasan saya. Namun kalau bicara dengan pernikahan, apalagi kapan menikah sesuai dengan tema kita ini merupakan topik yang sangat menggelitik untuk kita bahas secara isinya detail. Kalau menurut saya dengan waktu yang 1-2 jam itu untuk membahas kapan menikah itu tidak cukup masaan. Nah, menurut saya itu istilahnya menurut saya itu hal yang apa istilahnya kontras kapan menikah karena harus apa disambungkan atau disatukan dari beberapa sudut pandang baik itu kematangan psikologi dan materi dan lain sebagainya seperti itu. Iya, betul sekali. Nggak mungkin sejam 2 jam. Apalagi kalau kita berbicara tentang calon kita. Mungkin kita membahas diri kita sendiri tidak cukup seharian gitu. Kita akan kalau misalnya kita merefleksikan diri kita ya. Kenapa saya sulit untuk membangun hubungan dengan orang lain? Kita pikirkan gitu. Kita renungkan. Ya, jangan-jangan kita mulai misalkan dari apa? Dari fisik kita. Oh, ternyata secara fisik saya tidak menarik misalkan. Secara psikologis, oh secara psikologis saya orang yang emosional. Secara materi, oh materi saya entah itu pas-pasan gitu ya, atau memang pada dasarnya belum siap untuk menikah gitu kan. Kemudian secara agamis gitu, secara agama, oh jangan-jangan saya jauh dari Allah gitu ya. Banyak faktor yang bisa kita renungkan ya. Dan itu bisa jadi nggak seharian pun nggak cukup, sebulan pun nggak cukup. Kita kan akan terus terus apa ya, terus eh, apa terus
belajar terus ya untuk memperbaiki diri kita. Itu baru kita merefleksikan diri kita. Bagaimana dengan kita berpikir tentang pasangan kita, gitu. Oh dia orangnya kayak gimana? Oh perilakunya seperti apa? Oh cara berpikirnya seperti apa? Itu bisa panjang lagi. Nah, jalan terbaik adalah kita harus pandai-pandai punya mencerna ya tadi kalau untuk diri kita harus pandai merefleksikan diri kita. Gitu. Kalau untuk orang lain kita harus belajar, ya harus terus bisa memahami. Ya. Kalau misalkan dalam materi-materi Kang Agus misalnya ada ta'aruf, tafahum, ya, ta'awun, dan seterusnya. Gitu. Itu suatu hal yang harus terus senantiasa kita pelajari. Jangan yang belum menikah. Bagi saya yang sudah menikah pun itu menjadi suatu hal yang tidak pernah berhenti. Oke, ini ada message ya. Oke, saya bacakan ya, karena ini untuk everyone. Ya. Jadi saya bacakan dari Mbak Ravenska Angelina. Oke, Assalamualaikum Kang. Mau tanya, ini kasus teman saya. Sebenarnya solusi apa yang tepat untuk teman saya yang sebenarnya sudah ingin menikah tapi terhambat oleh restu ibu yang berat karena lebih melihat calon suaminya dari segi harta dan pendidikan. Sementara dari segi agama dan pekerjaan sudah mampu. Waalaikumsalam. Oke. Mbak Ravenska ini salah satu yang peserta yang cukup aktif ya. Terima kasih sudah bertanya ya, walaupun dia bertanya untuk temannya ya. Mudah-mudahan ini kasus beneran temannya ya, bukan kasus Mbak Ravenska sendiri ya. Oke, intermezzo aja ya. Intinya bagaimana cara meyakinkan atau mendapat restu ibu ya, karena melihat calon suaminya dari segi harta dan pendidikan. Ya berarti ya, mau jawaban yang paling sederhana, jawaban yang paling sederhana adalah ya calonnya harus berpendidikan dan berharta. Itu jawaban yang paling sederhana gitu ya. Jawaban yang agak rumit tentu saya tidak tahu kondisi psikologis dari ibu calon, maksudnya ibu si perempuan ya, karena berarti calonnya itu laki-laki. Saya tidak tahu kondisi psikologis dari pemikiran seorang ibu gitu ya, perempuan tersebut gitu ya. Dan satu-satunya yang bisa memahami itu adalah anaknya sendiri gitu ya. Seharusnya hubungan antara anak dan ibu itu ya 11-12 gitu. Jadi maksudnya kalau pepatah bilang buah jatuh tidak jauh dari pohon gitu. Dan sikap seorang ibu itu harus bisa diprediksi oleh seorang anak. Kalau memang misalkan ya tidak ada restu dari ibu, coba pikirkan baik-baik. Saya akan menjawab dari berbagai ini ya, berbagai perspektif. Gitu. Coba pikirkan baik-baik. Benar nggak maksudnya calon si laki-laki itu segi harta dan pendidikannya tidak memadai. Gitu. Kalau misalkan benar, kita harus cari. Kalau misalkan restunya ada di fokus di sana, fokus di harta sama pendidikan, ya. Kalau misalkan mau sama-sama berjuang, ayo berjuang, gitu ya. Tunjukkan, gitu. Walaupun mungkin, oh nggak bisa dong tiba-tiba saya harus jadi kaya raya, gitu. Si laki-laki harus kaya raya nggak bisa, gitu. Tapi setidaknya kita harus minimal dari pendidikan dulu lah, ya. Gak masalah, gitu. Selama itu kalau mau sama-sama berjuang, gitu ya, sama-sama berjuang. Gimana kalau misalkan ternyata tanggapan dari ibunya itu berlebihan. Berlebihan itu dalam artian ada syarat tertentu ya dalam menikah. Saya nggak tahu ya di beberapa daerah, dan saya juga sering mendengar cerita-cerita di beberapa daerah ya. Katanya misalkan kalau mau nikah
harus nyiapin berapa apa sapi gitu ya, berapa ya pokoknya bisa sampai mm-an lah ya, untuk bukan untuk menikah ya, bukan untuk akad, itu malah untuk seserahan lah kalau di Sunda tuh gitu ya. Ada hantaran uang atau hantaran harta yang begitu melimpah gitu ya. Kalau misalkan kasusnya seperti itu, berarti kasusnya itu sudah tidak sesuai dengan syariat ya. Kalau misalnya kita membahas secara Islam ya, jadi pernikahan menjadi tidak tidak sehat ya. Karena apa? Karena belum apa-apa gitu ya. Belum menikah sudah harus berjuang secara materi gitu ya. Dan itu ujian yang sangat-sangat berat sebenarnya. Dan saya ingin katakan ini walaupun agak sedikit menyakitkan gitu ya, tapi harus saya katakan gitu ya. Ya kalau memang tidak sanggup gitu ya, ya mending tidak perlu dilanjutkan gitu ya. Bukan dalam artian harus menyerah ya, maksudnya dilanjutkan dalam artian tidak perlu memaksakan menikah dalam waktu yang segera gitu ya. Maksudnya kalau misalnya tetap kekeh pengen gitu, kita harus bisa memprediksi gitu ya. Hmm, kalau masih belum bisa, ya gak usah dipaksakan. Gitu ya. Cari cara gimana caranya biar maaf ya, misalkan karena tadi mungkin ibunya secara melihat secara dari sisi materi misalkan, ya berarti kita harus bisa meyakinkan ibu gitu ya. Ibu si perempuan ya, karena apa, karena untuk hal yang tersebut berarti apalagi misalnya kalau dari segi agama atau pekerjaan ya sudah mampu, ya berarti si ibu secara apa ya, secara syariat itu tidak syar'i, jadi menolak secara zalim gitu ya. Nah itu tidak boleh. Nah, itu harus bisa memahamkan pada ibu gitu ya. Agak berat memang ya, tapi kalau memang mau diperjuangkan ya perjuangkan. Gitu. Tapi kalau memang tidak ya, saya pikir jangan sampai terjebak dengan maaf ya, eh, saya ingin lihat sih, pengen tahu sih sebenarnya usianya berapa. Gitu. Tapi cenderung ini biasanya usia-usia yang masih muda, 20-an. Oke, okay, walaupun tadi secara psikologis usia 23-an ke atas itu waktu yang terbaik, tapi memang pada usia-usia 20-an itu usia-usia yang ideal, ya, ideal. Kita cenderung ingin menjalin hubungan romantis dengan orang lain. Maksudnya gimana gitu ya? Aduh dia cinta matiku nih, dia hidup dan matiku. Jadi kalau nggak nikah sama dia, ya jadi apalah aku gitu ya. Ideal memang sih, ya. Dan terdengar romantis. Tapi ya, mohon berpikir secara lebih matang gitu ya. Nanti di pernikahan itu bukannya sekedar tuntutan harta gitu kan, yang akan kalian hadapi gitu. Ini saya apa ya? Saya pengalaman pribadi. Maksudnya yang kita hadapi itu bukan hanya sekedar tuntutan harta, tapi lebih dari itu gitu kan. Dan ketika kita dihadapkan dengan pemenuhan syarat dari ibu yang mungkin tidak bisa dipenuhi, dan kalau kita tidak bisa meyakinkan ibu kita, coba pikirkan lagi hubungan kalian itu memang maunya seperti apa gitu ya. Masih ada banyak cara gitu ya, banyak cara uh, agar bisa win-win solution. Misalnya bisa nyaman, bisa bahagia di posisi dan sikap masing-masing, disikapi oleh masing-masing gitu. Satu sisi gitu ya, memang ini menjadi sebuah apa? Bagaikan buah simalakama. Satu sisi kita maksakan menyakiti hati ibu. Satu sisi mundur gitu ya. Kita menyakiti perasaan kita dan perasaan pasangan kita. Nah, di sinilah kita harus bisa berpikir secara logis.
Setidaknya untuk saat ini ya, logisnya. Pertama, misalkan tadi, kira-kira bisa nggak memenuhi syarat ibu? Kalau bisa, ya udah perjuangkan gitu. Dan berani ambil keputusan gitu. Yakinkan ibu. Oke, ibu mau berapa? Minta apa? Minta pendidikan saya setinggi apa? Saya jamin gitu. Misalkan mau sampai S2, S3, oke gitu. Saya janji selama dalam beberapa tahun saya akan menyelesaikannya gitu. Tunjukkan kesungguhan gitu. Ya. Kalau memang benar gitu ya, dan memang punya tekad yang kuat gitu ya, ya insya Allah ya, misalkan ya dengan doa dan ikhtiar, siapa sih yang bisa membalikan hati orang tua? Ya Allah gitu ya. Insya Allah gitu kan. Bahkan sebelum mungkin, misalkan tadi misalkan pengen pendidikannya tinggi, bahkan mungkin sebelum pendidikannya tinggi ya bisa jadi hati orang tua sudah berbalik gitu ya. Sudah, oke sudahlah, saya sudah melihat kesungguhan. Oke. Karena kalau misalkan saya balik gitu ya, di posisi orang tua, sebenarnya orang tua nggak salah-salah amat gitu ya. Kalau memang meminta calonnya itu eh, secara segi harta mapan ataupun dari segi pendidikan oke, gitu ya. Agama oke gitu, itu tetap nomor satu gitu. Seperti itu. Tapi kalau memang kalau misalkan kondisinya sangat-sangat tidak syar'i gitu ya, syarat yang tidak apa ya, tidak ya tidak syar'i gitu. Ya tugas kalian sebagai anak, terutama apa si perempuan, ya sebelum mengubah atau sebelum menikah ya mungkin ada tugas yang terlebih dahulu yang harus dilaksanakan, memberitahu gitu ya, berdakwah kepada orang tua seperti itu tidak mudah dan bahkan sangat-sangat sulit gitu. Tapi kalau memang kalian mau menikah secara sah agama gitu ya, ya bagaimana lagi, restu orang tua itu harus tetap nomor satu gitu ya, seperti itu ya. Itu jawaban agak panjangnya, tapi kalau jawaban agak sederhananya tadi ya, kalau dilihat misalkan dari segi hartanya pendidikannya ya kurang ya penuhi dong gitu ya, seperti itu. Lagi pula insya Allah gitu ya, kalau ada kesungguhan ya manjada wajada gitu ya, sebarang siapa yang bersungguh-sungguh ya insya Allah jadi gitu. Bahkan mungkin sebelum jadi pun mungkin hati dari ibunya udah berbalik duluan karena melihat kesungguhan dari calonnya tadi gitu, gitu ya Mbak Raffenska. Nah, cuman kalau misalkan dari sisi psikologi saya tidak bisa melihat karena tadi pemikiran ibu saya tidak tahu ya, calon si ibunya itu saya tidak tahu seperti apa gitu ya. Kita harus bisa, psikologi itu nggak bisa menilai sepotong-sepotong gitu. Kita harus menyeluruh gitu ya, baru kita bisa mengambil keputusan. Jangan-jangan memang pandangan si ibu itu yang benar gitu. Jadi nggak mesti anak yang selalu mengedepankan egonya gitu. Ya walau tapi setidaknya tadi ya saya ingin memaparkan tentang perjuangan seperti itu ya. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas boleh ya, atau misalkan ada yang mau ceritanya mau ditambahkan boleh. Next dari ya seseorang ya, ini karena direct message saya tidak perlu bacakan siapa. Assalamualaikum, kamu mau tanya, maaf kalau tolak ukur seseorang dikatakan siap menikah apakah harus selalu dilihat dari segi finansialnya? Ya kalau mau daftar KUA ya ada finansial. Ya. Oke ya, tolak ukurnya banyak ya. Tadi mungkin saya sudah paparkan. Saya sudah paparkan. Finansial itu salah satu. Ya. Salah yang lainnya adalah usia kita, tolak ukurnya siap atau enggak usia. Kalau misalkan masih anak-anak belum siap ya. Remaja juga agak riskan ya. Jangan coba-coba menikah kalau tidak siap secara fisik. Yang kedua, secara psikologis. Psikologis itu maksudnya tadi berani mengambil keputusan dan
bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Itu ya. Jadi kalau misalkan tolak ukurnya apa, harus tidak signifikan saja, enggak selalu. Tapi gitu ya, kalau mau daftar ke bawah ya ada finansial yang harus dikeluarkan. Jadi itu juga harus disiapkan. Kenapa? Karena saya ingin ini deh ya, finansial itu mau nggak mau, sadar tidak sadar gitu ya, adalah salah satu ukuran yang paling jelas di hadapan kita gitu ya. Kalau saya berbicara tentang usia, kalau saya berbicara tentang psikologi, itu mungkin banyak teori, itu mungkin banyak perspektif ya, banyak perspektif yang mendasarinya gitu. Tapi kalau finansial itu adalah satu-satunya yang bisa diukur ya. Dan itu paling 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 dasar lah, paling dasar dari seorang menilai dari seorang gitu ya, finansial. Tapi itu bukan satu-satu. Tapi itu tidak ada salahnya untuk jadi tolak ukur juga gitu ya. Karena apa? Ya karena kalau misalkan orang bisa memanage finansialnya dengan baik, ya tentu dia punya pengalaman memanage hal yang lainnya juga gitu ya. Berarti dia tipikal yang misalkan ya, finansialnya oke, bagus gitu kan. Berarti kan dia orang yang tipe yang disiplin ya, disiplin dengan keuangannya, disiplin dengan hartanya gitu. Tentunya dalam berumah tangga pun dia punya konsep tertentu gitu ya dalam menjalankan. Coba deh lihat orang-orang yang secara finansial mapan, eh, dia punya kedisiplinan tertentu dalam berkeluarga. Tapi maksudnya dalam kehidupannya dia. Bisa jadi dia orang yang lebih rajin daripada kita. Gitu. Maksudnya itu mungkin oke lah kita ahli ibadah. Gitu. Tapi mungkin dari sisi kedisiplinan mungkin bisa jadi dia lebih baik. Gitu. Dia walaupun misalkan ibadahnya standar pas-pasan gitu, tapi dia katakanlah bermuamalah, berdagang atau misalkan berbisnis, berusaha, bekerja, dia punya profesionalisme yang baik, punya kecerdasan yang bisa membuat orang lebih menyukai dibandingkan orang yang hanya sekedar ibadah. Ya, ingat ya kalau misalkan dalam ibadah juga kan bukan hanya hablum Allah gitu, ada juga hablum nas. Ya. Ada hubungan kita dengan sesama manusia gitu. Bagaimana kita cara bersikap, bagaimana cara kita bermuamalah, gitu, berdagang gitu ya. Kalau yang finansialnya bagus ya insya Allah gitu ya. Tentu hablum minasnya juga insya Allah baik. Walaupun ya tadi itu bukan satu-satunya. Dan belum tentu juga ada finansial yang apa ya, ya bukan segalanya lah ya. Maksudnya oke lah dia mapan, dia finansialnya oke, kaya, harta gitu ya, banyak aset dan semacam kayak gitu. Tapi kalau perilakunya atau harta yang dihasilkan bukan dari sebuah hal yang baik, ya kita harus apa, tidak mengedepankan itu. Seperti itu. Oke ya, untuk yang direct message saya. Oke. Ya, jazakallah. Terima kasih juga ya Mbak Raffens Angelina. Halo Kang. Oke, gimana Pak Robert? Ada suara lagi? Iya Kang, ada muncul selibat apa istilahnya sekelibat pertanyaan terakhir dari saya Kang. Pertanyaannya bagaimana kita dapat menerima baik itu kekurangan, baik itu kelebihan dari lawan atau dari calon jodoh kita. Secara kita langsung dari sisi Islam itu ada hadis, salah satu hadis yang mengungkapkan kalau tidak salah, jika engkau menikahi seorang janda maka jaminannya surga. Tapi kan kita tidak untuk istilahnya kadang kita untuk menerima statusnya dia janda untuk jadi calon suami kita kan agak ya istilahnya agak
susah gitu loh, Kang. Itu bagaimana kita dapat menerimanya? Padahal dari Allah aja udah jelas menuangkan dalam suatu hadis bahwa jaminannya itu surga kalau kamu mau menikahi atau istilahnya mengangkat derajat seorang janda. Baik, itu Kang. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Oke, bagaimana cara kita menerima baik buruknya calon pasangan kita? Tadi ya, kalau kita harus jangan sampai terjebak oleh perasaan sebenarnya. Jadi dalam psikologi itu ada eh, afek gitu ya. Afek itu perasaan, dan ada kognitif. Ya. Kognitif itu bagaimana cara kita berpikir gitu, atau pemikiran kita, akal kita gitu ya. Baik buruk orang itu setidaknya dilihat dari perasaan kita ataupun dari dan juga dari kognitif kita. Jadi misalnya gini, tadi karena saya mendengar contohnya janda ya dari Pak Robert ini, saya contohkannya janda ya. Jadi mohon maaf nih, jangan tersinggung ya. Misalkan A, seorang kan Pak Robert itu kan Ikhwan ya. Nah, berarti calonnya Ahwat. Misalkan contohnya calon jodohnya itu ya Ahwat gitu ya, janda gitu. Secara kognitif kita tahu dia itu janda. Kognitif itu tadi ya, cara cara kita berpikir kita. Terus, ilmu pengetahuan yang masuk itu adalah kognitif kita gitu ya. Jadi secara pengetahuan nah kita tahu bahwa dia itu status janda. Pertanyaannya adalah eh, apa perspektif kita tentang janda? Nah itu tadi yang belum saya sempat sampaikan ya, tentang perspektif, tentang paradigma. Apa perspektif kita tentang janda? Nah itulah yang tertanam dalam pikiran kita. Misalkan, aduh janda gitu ya. Bagi yang beberapa orang ya perspektif. Pertama, oh udah punya anak misalkan. Atau misalkan yang belum punya anak juga, oh dia maaf ya ini saya bahasanya agak yang halus apa ya? Ya mantan mantan orang gitu ya. Maaf ya ini saya ambil yang paling halusnya mantannya punya orang gitu ya. Nah, itu perspektif kita. Nah, yang namanya perspektif itu ibaratnya adalah kacamata. Rekan-rekan sekalian pernah pakai kacamata? Tentu pernah ya. Mau itu kacamata min plus ataupun hanya sekedar kacamata cengdem, kacamata hitam gitu ya, biar tidak silau. Gitu ya. Suatu hari, misalkan kita ketemu dengan seseorang. Ini saya keluar topik dulu ya. Kita bertemu dengan seorang yang setiap hari bilang kayak gini. Aduh ini saya masuk ke ruangan ini kok gelap banget ya. Ini lampunya kurang kemurahan atau gimana gitu. Saya masuk sini gelap, masuk ruangan sini gelap gitu. Sampai ada seorang berkata, halo Pak, gitu kan. Bapak itu ngapain pakai kacamata hitam siang-siang bolong kayak gini? Dibuka dulu dong Pak. Oh iya saya lupa. Nah itu adalah perspektif kita, gitu ya. Perspektif itu ibaratnya kacamata. Bagaimana cara kita memandang itu seperti kita menggunakan kacamata. Kalau perspektif kita selalu hitam, gitu, selalu gelap, ya jangan-jangan kita sedang memakai sudut pandang, sedang memakai kacamata yang salah. Ya. Misalkan tadi kita ngelihat, nah sekarang kita masuk ke topik lagi, ke janda tadi gitu ya. Aduh janda gitu kan. Tapi gimana nih kalau nggak nikah-nikah saya jomblo akut nanti bahaya gitu kan. Nah, ada perspektif yang salah dalam pikiran seseorang jika melihat orang lain secara negatif. Ya. Nah, ini mungkin seni berpikir positif atau seni melepaskan pikiran negatif gitu.
ya kalau jandanya mungkin masih muda gitu ya, cantik, bagi laki-laki ya mungkin ya. Kita melihat, oh ini mah masih oke gitu ya. Mungkin juga kita akan melepaskan status jandanya, tapi kita ngelihat akan sosok yang bagus dari dirinya. Nah itu kita sedang memakai kacamata positif misalkan. Nah, kita melihat bahwa sosok eh, orang itu, calon pasangan kita itu menjadi sosok yang sangat sangat positif, sangat sangat baik gitu kan, dibandingkan tadi kalau kita menggunakan kacamata hitam, kita mau secantik apapun, mau sesoleha apapun, tentu ini kita akan melihatnya secara negatif selalu gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak melepaskan kacamata negatif gitu ya. Tidak melepaskan kacamata hitam kita gitu. Jadi gimana caranya menerima? Kalau dari sisi kognitif gitu ya tadi, gunakan sudut pandang yang benar gitu ya. Jangan selalu melihat dengan pandangan yang tidak tepat gitu ya. Cirinya gimana ya? Salah satu contohnya pandangan kita tidak tepat atau salah gitu ya. Hati-hati dengan statement pemikiran kita misalkan. Misalkan begini ya. Kalau saya kayaknya nggak mungkin untuk nikah deh. Gitu ya. Saya lahir di keluarga yang tidak mampu gitu kan. Keluarga yang tidak berpendidikan gitu. Jadi kayaknya kalau untuk nikah dengan cepat kayaknya ada yang nggak mungkin. Nah, itu adalah statement atau kata-kata atau suatu perspektif, suatu paradigma yang salah gitu ya. Nah, itu harus cepat-cepat kita ganti gitu ya. Kita harus melihat bahwa selalu ada hal-hal yang baik gitu ya dari sudut pandang kita gitu ya. Dan bagaimana kita melihat gitu ya. Intinya kalau misalkan kita punya mata minus, ya gunakan kacamata yang untuk orang yang minus gitu ya. Kalau kita plus ya gunakan juga kacamata yang tepat gitu ya. Kalau misalnya kalau kita terlalu silau ya gunakan kacamata yang adem gitu ya. Itu. Ya jangan-jangan perspektif kita itu perspektif yang keliru. Gitu. Kalau memang melihat segala sesuatu itu tidak sesuai pada tempatnya, tidak sesuai, kok aneh kayak gini, kok gitu. Nah kita mungkin hanya melihat kekurangannya aja, tapi nggak ngelihat kelebihannya. Nah itu kalau misalnya dari segi kognitif. Gimana kalau dari segi afektif atau perasaan misalnya? Nah kalau perasaan itu bisa hubungannya dengan perasaan lagi. Maksudnya kita punya harapan bahwa calon kita itu orang yang sangat eh, ya baik, care, peduli gitu kan, pandai berkomunikasi gitu. Tapi pada kenyataannya tidak ya, itu yang mempengaruhi juga perasaan-perasaan kita gitu. Jadi kalau misalkan tidak kita rasa aduh kayak nggak cocok nih, nah itu harus bisa dikendalikan. Nah, kita harus bisa memanage perasaan-perasaan kita harus bisa mengatur, kita harus bisa hmm, apa ya, ada yang namanya sebenarnya manajemen perasaan ya. Manajemen perasaan saya sempat contohkan lah ya di video sebelumnya. Misalkan ketika kalau misalkan teman-teman suka berkendara ya, naik motor, naik mobil, jalanan macet, gitu ya, ada dua respon perasaan yang bisa kita keluarkan. Gitu. Respon pertama mengeluh, respon kedua adalah tetap berbahagia. Gitu. Ya. Nah, manajemen perasaan itu bagaimana caranya kita memiliki perasaan-perasaan yang tetap baik, walaupun kondisi di luar tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Kondisi macet, kita harus berpikir, kalau saya mengeluh, saya rugi dua kali. Udah macet, perasaan kita jadi kotor. Kita capek berpikir.
kita capek merasakan hal yang tidak nyaman. Kalau gitu, cobalah untuk berpikir, saya memilih untuk berbahagia. Nah itu sih kuncinya. Kuncinya ya, kalau misalkan kita punya perasaan yang negatif, kita harus berpikir bahwa kita selalu punya pilihan-pilihan dalam mengendalikan perasaan kita. Ada yang mengganggu kita dan kita rasanya ingin marah, ya udah, saya nggak mau marah, tapi saya mau memilih untuk lebih bahagia. Gitu. Kalaupun gitu ya, kalaupun kita misalkan pengen marah gitu ya, pengen marah, coba ganti deh statementnya gitu ya. Jangan katakan saya marah sama kamu, tapi statementnya misalkan, oh saya memilih marah pada kamu gitu. Sederhana, tapi sebenarnya ada kata pilihan itu menandakan bahwa kita tuh lebih bisa mengontrol diri kita. Jadi kalaupun marah atau enggak itu pilihan kita, bukan karena respon luar gitu, bukan karena kejadian luar yang menimpa kita sehingga kita reaktif gitu. Kita marah gitu. Tapi kalau kita merdeka gitu, kita memilih respon kita sendiri gitu dengan bertanggung jawab. Kalaupun pengen marah ya saya memilih untuk marah. Kalaupun kita tidak suka, saya memilih untuk tidak suka. Bukan saya nggak suka. Karena apa? Karena kamu bukan gitu ya. Saya nggak suka karena saya memilih untuk nggak suka. Gitu. Itu salah satu tipsnya memanage perasaan kita. Gunakan kata pilihan. Jadi kita berhak dengan perasaan-perasaan kita sendiri. Bukan karena kondisi luar kita. Bukan karena kita reaktif terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Jadi misalnya tadi balik lagi ke fokus, kita bagaimana cara menerima seseorang calon yang kita yang punya kekurangan, ya nggak perlu dipaksakan untuk menerima juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memang tidak mau menerima, ya katakanlah saya memilih tidak menerima sikap kamu yang atau perilaku kamu yang tidak sesuai dengan saya gitu kan. Tapi ya karena saya yang memilih ya saya akan bertanggung jawab. Maksudnya saya tidak akan sampai memutuskan hubungan gitu kan dengan kamu gitu kan, dengan calon kita gitu ya. Karena saya mengambil keputusan bukan karena eh, apa yang kamu lakukan gitu, tapi saya mengambil keputusan karena saya memilih untuk itu. Oke, Pak Robert itu ya mudah-mudahan bisa difahami gitu ya. Dan sebenarnya ini agak agak sedikit apa ya, melebar panjang, tapi mudah-mudahan nanti kita akan ada sesi khusus ya, tentang managing memanage perasaan ya. Salah satu hal yang penting sebenarnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, salah satunya adalah memanage perasaan. Ya, kenapa? Bayangkan Anda hidup 1 kali 24 jam bersama dengan orang yang tidak satu frekuensi dengan kita. Kenapa saya katakan tidak satu frekuensi? Ya karena beda. Kita dan pasangan kita dan dengan calon kita itu adalah dua individu yang berbeda. Pemikirannya berbeda, perasaannya berbeda. Ya. Dan tentu untuk tersinggung, untuk bergesekan, untuk saling marah, untuk saling tidak sepakat, peluangnya itu mungkin 75% ke atas itu peluangnya akan sangat besar terjadi. Dan ketika tidak sesuai harapan kita, kalau kita reaktif gitu ya, kalau kita apa ya, serta merta mudah bereaksi terhadap respon yang tidak menyenangkan, ya mungkin kapal kita akan banyak bocornya gitu. Bahtera rumah tangga kita akan banyak bocor. Salah satu yang mungkin jadi salah satu bekal adalah managing of feeling ya, maksudnya memanage perasaan kita ya. Ya salah satunya sih tadi tipsnya ya. Kita harus jadi pribadi yang merdeka gitu ya, yang proaktif gitu ya. Tidak bergantung dengan reaksi lingkungan. Gitu ya. Maksudnya kalaupun kita mau bereaksi, kita harus yang memilih, gitu. Bukan karena reaktif aja seperti itu. Jadi ibaratnya kita dipukul, nah kita kena pukulan nih,
kita kan punya dua pilihan ya, mau balas mukul atau ke arah yang lain gitu ya. Maksudnya mau bertahan atau mau memukul yang lain. Nah itu kita punya pilihan. Orang yang reaktif biasanya dipukul ya mau mukul lagi. Nah itu reaktif. Tapi kalau misalkan orang yang proaktif dipukul, nah kalaupun kita memukul kita mau berpikir bahwa ya udah saya memilih untuk memukul kembali. Gitu. Tapi biasanya kalaupun memilih seperti itu perasaannya akan kurang kurang nyaman. Oke, itu Pak Robert ya. Mudah-mudahan diskusi kita masih berlanjut. Tapi nanti di lain waktu, lain kesempatannya. Karena tadi ya, kata Pak Robert bilang, ya apapun sebenarnya, mau bahasan tentang jodoh, mau bahasan tentang psikologi, ataupun bahasan apapun, selama kita nyambung sih, kayaknya nggak cukup sejam, 2 jam. Gitu ya. Bahkan seharian pun mungkin kurang. Gitu. Tapi kita harus membatasi gitu, ya, agar kita bisa mencernanya lebih baik. Gitu ya. Tidak serta-merta banyak ilmu yang masuk tapi kita melupakannya begitu saja. Seperti itu. Oke rekan sekalian, kalau misalkan ada yang mau bertanya atau ada yang mau konseling, konsultasi dengan saya kembali, boleh ya. Jangan sungkan. Ya. Karena sebagai salah satu fasilitas dari Rumah Jodoh adalah untuk para alumni boleh ya nanti bergabung dengan ya, DJ Group ini tidak dibubarkan sebegitu saja ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa menjadi diambil keuntungan bagi teman-teman sekalian. Seperti itu ya. Misalnya yang mau konsultasi atau mau ta'aruf, boleh ya nanti menghubungi admin. Mau misalkan mau dihubungkan ke Kang Agus atau mau dihubungkan ke saya atau mau dihubungkan ke materi yang lainnya, mangga gitu ya. Kita ambil kesempatan ini ya kita untuk saling saling berkembang gitu, memperbaiki diri. Gitu. Dan salah satunya yang lagi adalah kalau misalkan teman-teman yang butuh tambahan atau strategi penambahan finansial ya, nanti kita juga ada program khusus untuk para alumni gitu ya, yang bagi rekan-rekan yang mau bergabung dengan tim marketing Rumah Jodoh. Ya. Jadi bisa nanti bergabung dengan kami gitu ya, untuk setidaknya ada program apa ya penambahan atau ya katakanlah penambahan finansial gitu ya. Tidak ada paksaan gitu, bagi yang berminat saja. Kalaupun misalkan sanggup dan cocok, ayo kita lanjut. Gitu. Kalau misalkan enggak saya mau jadi peserta lagi, ya oke, nggak masalah. Nanti insya Allah ada batch 2 di bulan Ramadan ya teman sekalian, karena setelah lagi kita akan masuk ke Ramadan. Jadi ada beberapa keuntungan bagi teman-teman sekalian juga mungkin nanti akan dilibatkan kembali di batch 2 di edisi Ramadan. Seperti itu. Oke, sudah 21.40 waktu Indonesia Barat. Terima kasih ya, untuk semua peserta yang sudah bergabung, sudah setia gitu ya. Dan apa ya, saya secara pribadi dan juga mewakili rekan-rekan tim Rumah Jodoh, mohon maaf jika banyak sekali kurang ya. Kita pahami bahwa kita masih banyak sekali kekurangan, namun juga kita secara maksimal mencoba untuk tetap memberikan yang terbaik untuk rekan-rekan sekalian, sehingga silaturahmi kita ini tidak terputus sampai saat ini gitu ya. Hubungi admin jika memang masih ada keperluan dengan kami gitu ya, dan mudah-mudahan juga rekan-rekan tetap bersama dengan kami gitu ya. Grupnya tidak akan dibubarkan, masih akan ada, tetap berjalan seperti itu. Jadi nanti akan ada tetap informasi-informasi yang menarik dari
kami untuk rekan-rekan sekalian alumni Rumah Jodoh batch 1 dan ya baik, kembali lagi ya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan kita yang selanjutnya di lain waktu dan lain kesempatan dan lain bahasan seperti itu. Oke, untuk yang masih online, Pak Robert, Pak Niko, ya, ada Nurul, Pak Maria, ada Ravenska Angelina, ada Sally, ada Pak Bahtiar ya, ada Mbak Mas ya. Baik. Terima kasih ya sudah senantiasa bergabung dengan kami. Baik, Masaan sama-sama jazakumullah khairan katsira. Semoga wawasan pengetahuan yang kita terima dapat bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Semoga Masaan dan seluruh tim Rumah Jodoh selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan selalu dalam lindungannya. Untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu ta'aruf atau ketika ingin menambah finansial seperti yang Mas Aan sampaikan tadi, prosedurnya bagaimana Mas? Terima kasih. Secara prosedur, secara umum sih boleh langsung saja nanti menghubungi admin. Tapi nanti admin terlebih dahulu akan mengumumkan bagaimana teknisnya. Namun secara formalnya, tentunya nanti kita akan sediakan form ataupun pendaftaran untuk itu yang mau langsung ke taruh, gitu kan, atau misalkan ada yang mau bergabung dengan tim marketing di Rumah Jodoh seperti itu. Nanti akan ada diumumkan di grup. Tapi kalau secara personal kan sebenarnya ini terbuka untuk semua alumni. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir kalau misalkan berminat langsung saja hubungi admin dan prosedurnya nanti akan disampaikan seperti itu ya. Seperti itu Pak Robin. Baik, Kang Aan, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Amin. Oke, sebelum saya cukupkan sekian pertemuan ini, ada lagi mungkin dari rekan sekalian yang mau menyampaikan atau ada yang mau ditanyakan, boleh. Oke, jika tidak ada, sebenarnya agak berat juga ya kalau berpisah itu. Makanya tadi saya ucapkan kembali bahwa ini bukanlah sebuah perpisahan gitu ya, tapi hanya sebuah penutupan program ya. Di program 30 hari menjemput jodoh dari Rumah Jodoh dicukupan hingga malam ini. Namun jangan khawatir gitu ya. Kita akan tetap bersilaturahmi di beberapa tema, topik, bahasan lainnya. Sampai nanti ketemu lagi dengan saya atau juga dengan beberapa pengisi materi lainnya ya. Dan tetap standby ya di grup ya. Jadi kalau misalkan karena di grupnya grup silent, jadi tidak memenuhi kolom WhatsApp rekan sekalian ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang mengaktif grup juga gitu ya. Dan tentunya dengan silent group juga tidak terlalu banyak chat-chat yang merugikan. Karena biasanya kalau terbuka kan obrolannya suka kemana-mana gitu ya. Nah kita sebenarnya kenapa di silent itu untuk meminimalisir ya obrolan-obrolan yang mungkin bisa jadi mengganggu aktivitas dari teman-teman sekalian. Ya, siap Pak Bahtiar ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaatnya selama kurang lebih 1 bulan yang kita lalui bersama-sama. Ya, Mbak Wasia juga terima kasih ya, yang suka ikut juga ya di ngaji psikologi.
Saya undur diri untuk malam ini. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Keep kontak ya, tetap silaturahmi dengan kita semua. Dan sekarang zamannya udah mudah ya, silakan follow Instagram yang memang bisa rekan-rekan sekalian hubungi ya untuk di rumah jodoh ataupun di Instagram saya secara pribadi. Oke. Saya cukup sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.